Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil jalali wal jamali wal kamal. Faddalana ala sa'iril alam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak pernah putus, nikmat Allah yang sempurna, nikmatnya yang mengalir kepada kita sejak lama. Belum ada kita di dunia, masih dalam bentuk calon janin, itu sudah ada nikmat Allah kepada kita. Dan sampai sekarang tidak terputus 24 jam. Istirahat kita, aktif kita, ibadah kita, maksiat kita, nikmat terus diberikan. Ada nikmat bentuknya zahir, ada yang nikmat bentuknya batin. Kita rasakan secara indrawi atau tidak. Maka kita mesti mensyukuri nikmat ini. Agar apa? Agar kita bisa menggunakan nikmat dengan cara yang benar. Bukan Allah butuh kita mensyukuri, tapi agar kita bisa menggunakan nikmat ini untuk kebaikan kita. Karena orang ketika bersyukur dengan nikmat, dia akan gunakan dengan yang baik. Kalau digunakan untuk yang baik, maka kebaikan itu menjadi kesolehan, menjadi ibadah bagi dia. Dan nanti Allah akan membalas setiap kebaikan yang dia buat. Di akhirat nanti menjadi sebab mendapat rahmat Allah. Maka bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Syukur itu gunanya itu. Bukan karena Allah ingin kita berterima kasih, enggak. Tapi supaya kita menggunakan nikmat dengan cara yang benar. Nah, mudah-mudahan setiap kita yang mampu bersyukur diberikan Allah kemudahan untuk menggunakan nikmat ini dalam rangka taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk di antara umat beliau yang patut untuk berjumpa dengan Nabi, diberi syafaat, diberi pertolongan. Kalaupun di antara kita ada yang susah di akhirat, dengan syafaat beliau mudah. Karena syafaat Nabi ini di akhirat banyak macamnya. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah merasakan neraka, tidak pernah merasakan dibersihkan dulu di neraka baru masuk ke surga, apalagi berkekalan di dalamnya. Karena neraka itu bukan sesuatu yang kita anggap api panas lalu kita bisa menahannya, bukan seperti itu. Dalam hadis-hadis sahih diceritakan neraka itu azab paling ringannya orang kalau pakai sendal itu di telapak kaki kita. Tapi ketika kita pakai, panasnya itu sampai ke ubun-ubun, maka yang menggelegar itu ubun-ubun. Saking panasnya sendal berasal dari neraka. Bukan karena dia tidak memakan yang lain, tak panas pada yang lain, tapi saking panasnya mulai dari bawah sampai kepala tak kuat untuk menahan panas daripada sendal dari neraka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, jangan pernah berpikir biarlah coba neraka itu agak sedikit, coba agak sebentar. Jangan pernah begitu. Jangankan masuk neraka, susah di padang mahsyar pun jangan pernah berharap. Karena susah di padang mahsyar itu setiap orang nanti dia akan kesusahan sehingga minta kepada Allah, ya Allah segerakan saja urusan kami ini. Maknanya kalau kami ingin dihisab, segera dihisab, tidak usah lama-lama di sini. Saking tak kuatnya menghadapi matahari dekat di atas kepala dan semua orang kesusahan menahan panas dan keringat berjujur. Nah, mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti termasuk yang selamat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita
tentang fikih ibadah. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas perkara yang disunnahkan dalam melaksanakan wudu. Di antara disunnahkan dalam wudu, pertama membaca bismillah sebelum kita melaksanakan perbuatan wudu. Sebelum basuh tangan, sebelum berkumur-kumur, baca bismillah dulu. Dan setiap perbuatan baik dalam agama dianjurkan baca bismillah, apapun yang baik. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Jadi setelah kita baca bismillah, air dari keran diturunkan, kita basuh dulu tangan, kedua tangan, depan dan belakang, telapak tangan, depan dan belakang, basuh dulu. Setelah dibasuh kedua telapak tangan, maka yang ketiga adalah menggosok gigi. Baik menggosok gigi menggunakan kayu arak atau menggunakan sikat kita hari ini atau yang lain. Semua yang membersihkan gigi kita dengan alat yang sifatnya kasar dan bisa membersihkan disebut dengan siwak, sunnah hukumnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima sekaligus, berkumur-kumur lalu memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, lalu keluarkan kembali. Sunnah hukumnya. Maka kalau ada orang berwudu dia tak kumur-kumur, mungkin khawatir kalau kita puasa takut batal, wudunya tetap sah. Dia puasa khawatir kalau nanti masukkan ke hidung tertelan, tidak bisa menjaga. Dia tak berkumur-kumur dan tidak masukkan air ke hidung, dia meninggalkan sunnah dalam berwudu, tidak meninggalkan rukun dalam berwudu, maka wudunya tetap sah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah takhlilul lihyah al-kathah. Bagi orang yang punya jenggot tebal, orang yang punya cambang tebal, dianjurkan ketika sudah membasuh muka 3 kali, ambil air khusus untuk di sela-sela cambang jenggot yang tebal, yang panjang. Jadi airnya beda dengan basuh muka tadi. Artinya selesai kita basuh muka, ambil air sendiri, basahkan tangan kita sendiri, lalu khusus untuk ini. Agar bagian yang tak terbasuh ketika membasuh muka karena dia tebal, basah oleh air yang kita ambil khusus untuk menyela-nyela jenggot yang tebal. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahabat Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Beliau dalam berwudu melakukan menyela-nyela jenggot beliau seperti yang kita contohkan tadi. Itu perbuatan Rasul. Maka Rasul mencontohkan sunnah bagi kita meniru perbuatan Rasul. Nah, ibu-ibu tidak perlu ini, Bu. Karena ibu-ibu tak punya jenggot. Yang bapak-bapak, ini terutama orang yang keturunan Arab atau orang Arab. Kalau kita di Indonesia rata-rata jenggot kita tidak setebal itu, terutama yang tebal. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang ke-7, membasuh seluruh kepala. Rukunnya mengusap sebagian kepala, tapi sunnahnya seluruh kepala. Beda dengan mazhab sebagian mazhab fikih yang lain. Bagi mereka mengusap kepala ini mesti keseluruhan. Di dalam mazhab Syafi'i dengan sebagian saja sudah gugur kewajiban membasuh kepala atau mengusap kepala, dan mengusap keseluruhan sunnah. Jadi bisa dibedakan ya, mengusap sebagian rukun tapi mengusap keseluruhan sunnah. Artinya kalau orang mengusap sebagian kepala sudah sah wudu, tidak mengusap keseluruhan tidak batal wudunya. Contoh, ada dalam hadis itu, Nabi kalau beliau berwudu, beliau letakkan tangan beliau di sisi kedua kepala, kat telinga ini, lalu kedua ujung jari dipertemukan, basuh seperti ini, dibawa ke belakang, sampai di belakang, balik lagi ke depan. Ini sunnah di dalam mazhab Syafi'i.
Maka kalau kita temukan ada orang berwudu, dia usap seluruh kepalanya, itu melaksanakan sunnah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang melaksanakan gurrah muhajjalin. Sunnah berwudu melebihkan bekas wudu atau melebihkan membasuh anggota wudu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahabat Abdullah bin Zaid bercerita, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Seperti yang saya jelaskan tadi, Nabi melakukan itu. Dalam mazhab Maliki itu dijadikan sebagai dalil wajib dalam mengusap seluruh kepala. Tapi di kita dalil sunnah mengusap seluruh kepala. Kemudian sunnah yang ke-8, takhlil asabi'il yadaini war rijlaini. Ketika kita berwudu, menyela-nyela kedua jari, sisi jari ke kiri dan kanan, dan jari-jari kaki kita. Artinya setelah kita berwudu, kita basuh sela-sela jari yang ini. Ambil air khusus di sela. Kemudian jari kaki. Jari kaki dimulai dengan yang kanan dulu. Kelingking kanan, terus geser terus sampai kelingking yang kiri. Ada lagi tata cara yang lain diceritakan dalam mazhab Syafi'i juga. Kaki kanan dengan kelingking jari kanan, kemudian kaki kiri dengan kelingking jari yang kiri. Nah, yang afdal kita mulai dari yang kanan sampai ke kiri dengan menggunakan kelingking kiri kita. Jadi kelingking tangan kita gunakan dengan kelingking kiri. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa fi asabi'ir rijlaini yabda bi khinsar rijlil yumna, dimulai dari celah antara jari kelingking kaki kanan dengan jari manisnya itu. Itu mulai pertama. Dan berakhir ke mana? Wa yukhtimu bi khinsarir rijlil yusra, berakhir dengan celah antara kelingking jari kiri kaki dengan yang sebelumnya. Jadi mulai dari kaki jari kaki kanan bagian kelingking sampai ujung kelingking kaki kiri. Nah, kita celah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 sunnah dalam berwudu, mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Jadi kedua telinga kita diusap. Kalau ada orang berwudu tidak mengusap kedua telinga dengan air yang dibasahkan ke tangan, wudunya tetap sah. Karena ini bagian dari sunnah, meninggalkan fadilah, meninggalkan sunnah dalam berwudu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepala beliau, wa udhunaihi, dan kedua telinga kalian, dua telinga beliau, zahiruhuma wa batinuhuma, bagian dalam dan bagian luar telinga. Kemudian wa adkhala isbi'aihi fi juhri udhunaihi, dan Rasul ketika beliau membasuh telinga ini, beliau masukkan kedua ujung jari beliau ke dalam lubang telinga beliau. Jadi dimasukkan jari, masukkan jari ke ujung telinga, kemudian dibasuh. Dibasuh dalam dan luar. Nanti yang dalam ini yang tadinya menusuk lubang telinga itu digeser keluar, sehingga mengikuti lekukan dari daun telinga kita. Yang luar dari bawah ke atas, yang dalam mengikuti lekukan daun telinga dari dalam keluar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terusap telinga kita, bagian dalam daun telinga dan bagian luar daun telinga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 taslif ghasli wal mashi. Sunnah yang ke-10, semua anggota wudu yang rukun dan sunnah
dibasuh dan diusap 3 kali. Semua anggota wudhu yang rukun, sunnah, baik dibasuh, baik diusap, dianjurkan, disunnahkan 3 kali. Termasuk mengusap kepala, mengusap telinga, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Setiap anggota wudhu 3 kali kita lakukan. Ini bagi orang yang sempurna ketika sekali basuh. Tapi bagi orang yang belum sempurna sekali basuh, dia mesti pastikan sempurna membasuh meskipun lebih dari 3 kali. Artinya kalau kita basuh sekali itu sempurna, cukup sekali ini rukun terlaksanakan. Nah, orang yang seperti ini disunnahkan dia membasuh 3 kali. Tapi kalau misalnya sudah berapa kali diulang tak juga sempurna, dia belum dihitung melaksanakan rukun. Jadi dia mesti mengulang sampai dia sempurna. Setelah sempurna baru gugur rukun. Dan orang seperti ini meskipun sampai 10 kali tidak melakukan yang makruh atau tidak berlebihan dalam wudhu. Tapi kalau sudah sempurna cukup 3 kali. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu justru jatuh kepada makruh dalam berwudhu. Paham bedanya? Orang yang bisa menyempurnakan membasuh, mengusap dengan yang tidak. Karena boleh jadi di antara kita mungkin karena dia was-was, karena dia ragu, ini sudah atau belum. Sehingga ketika membasuh pertama itu belum juga sempurna. Basuh sekali lagi belum juga sempurna. Sampai 5 kali belum juga sempurna. Yang ke-6 baru sempurna. Itu baru dihitung sekali dia membasuh. Jadi kita tengok dulu, kalau ada orang terlalu sering basuh muka, basuh tangan, jangan langsung dihukumi orang tadi berlebihan dalam berwudu. Jangan-jangan belum sempurna membasuh dalam sekian kali basuhan berwudu. Sebab basuhan berwudu ini yang rukun itu mesti basah seluruh anggota wudu. Atau kalau diusap mesti dilaksanakan semua anggota yang diusap dalam berwudu. Dan ini tidak wajib 3 kali, apalagi kalau air lagi sedikit atau orang lagi antri banyak. Contoh kita ada tabligh akbar, acaranya banyak yang datang, yang antri mau wudhu banyak. Kalau bisa sekali sempurna itu lebih baik. Sebab air sedang mati misalnya, sedang rusak mesin kita, waktu sholat sudah mau masuk. Atau air ada tapi orang banyak, semua orang berusaha agar dapat sholat berjamaah. Jangan dibuat berwudhu kita lama. Jadi ini fiqhul aulawiyah. Bagaimana kita menilai suatu masalah itu prioritas, didahulukan mengerjakan yang sunnah atau bagaimana segera dan orang segera juga berwudhu. Kenapa ini tidak wajib? Karena dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi tawaddu'a marratan wa marrataini. Dalam sebagian hadis dikatakan Nabi berwudu kadang cuma sekali membasuh anggota, kadang 2 kali membasuh anggota wudu. Maka sekali gugur kewajiban, 3 kali terlaksana sunnah, termasuk mengusap kepala. Jangan terkecoh, ada dalam hadis Sahih Bukhari tidak disebutkan berapa kali basuh kepala, yang lain disebutkan 3 kali. Kata ulama mazhab Syafi'i, ketika ada anggota wudu tak disebutkan jumlahnya berapa kali, sementara disebutkan berapa kali, yang tak disebutkan mengikut kepada jumlah yang disebutkan. Dia dihukumi keumuman, bahwa yang lain 3 berarti yang tak disebutkan terhukum dengan yang umum disebutkan semuanya 3 kali. Karena memang dalam hadis Sahih Bukhari tak disebutkan berapa kali untuk kepala, yang lain disebutkan 3 kali. Nah, ini tidak berarti bahwa kepala cukup 1 kali, tapi 3 kali setiap anggota wudu yang fardu dan yang sunnah. Sunnah yang ke-11, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan membasuh anggota badan yang ada kiri dan kanan, basuh yang kanan dulu baru yang kiri. Tangan ada kanan, ada kiri, basuh yang kanan dulu baru yang kiri.
Kalau yang kiri didahulukan sah juga, tapi meninggalkan fadilah atau yang sunnah. Itu juga orang punya tangan satu, atau kalau berwudu cuma bisa fungsi tangan satu. Mau basuh telinga karena ada kiri dan kanan, dahulukan kanan baru kiri. Dahulukan kaki kanan baru kiri. Jadi semua anggota badan kalau ada kanan dan kiri, dahulukan basuh yang kanan baru yang kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, ketika beliau melaksanakan wudu beliau, diceritakan idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Kalau kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota badan yang sebelah kanan dulu, baru yang kiri. Dan yang kanan ini dianggap anggota lebih mulia dibanding yang kiri, maka didahulukan dibanding yang kiri. Yang ke-12, ad-dal, digosok. Jadi ketika kita berwudu, air sekedar basah lembab anggota wudu kita oleh air sudah cukup. Namun digosokkan lebih afdal. Apa maknanya? Misal ada kolam renang atau ada bak, kita masukkan tangan kita sehingga basah dari ujung sampai ke sini sudah cukup. Tapi digosokkan itu sunnah, menggosokkan ini. Menggosokkannya ini sunnah. Tapi sekedar basah itu adalah rukun, kewajiban. Maka dalam kajian fikih mesti kita bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, agar tak tinggal yang fardu atau yang menjadi wajib gara-gara mengerjakan yang sunnah, atau yang sunnah kita anggap wajib, kemudian orang kita anggap salah ketika tak mengerjakan. Syukur-syukur kalau yang sunnah semua dianggap wajib. Yang khawatir yang wajib dianggap sunnah semua, sehingga nanti ada yang ditinggalkan. Maka ketika kita masuk anggota wudu, sebaiknya digosok. Ada misalnya air pancuran, kita muka diginikan saja, basah semua oleh air, itu wudu juga, sah juga. Tapi digosokkan dengan tangan sunnah. Masuk telinga diginikan nanti ke keran, gini ke keran, basah telinga tadi, terlaksanakan sunnah. Tapi ada sunnah yang lain yang ditinggalkan, menggosokkan tangan kepada setiap anggota wudu. Paham ini? Sunnah yang ini menggosok setiap anggota wudu dengan tangan kita. Yang ke-13, al-muwalah, berkesinambungan membasuh setiap anggota wudu. Artinya begitu kita wudu basuh muka, setelah basuh muka kita basuh anggota yang lain, itu tak dibiarkan kering dulu anggota wudu sebelumnya baru yang lain. Basuh muka, sudah kering basuh muka, baru basuh tangan. Selalu nampaknya bola mantap betul main. Nonton sebentar sampai kering muka, baru basuh lagi tangan. Itu tidak melaksanakan sunnah, wudunya tetap sah. Atau lagi nonton, basuh muka sedikit, nanti 5 menit lagi baru basuh lagi kaki, basuh lagi yang lain. Tidak melaksanakan sunnah berkesinambungan membasuh anggota wudu. Kapan dihitung dia berkesinambungan? Selama membasuh anggota wudu selanjutnya dengan yang sebelumnya tidak kering anggota wudu sebelumnya dalam kondisi normal. Contoh ketika kita basuh muka, kondisi normal, tidak angin terlalu kencang, tidak terlalu panas, air itu tanpa diusap, tanpa dipakai handuk, tanpa blower dan segala macam, dia kering sendiri. Lamanya 3 menit. Oleh kita tidak lebih dari 3 menit sudah basuh lagi anggota selanjutnya, sudah melaksanakan sunnah. Jadi patokannya dianggap berkesinambungan selama membasuh anggota wudu selanjutnya sebelum kering anggota wudu sebelumnya. Nah, itu dianggap kita muwalah, berkesinambungan dalam membasuh anggota wudu. Yang ke-14, italatul ghurra wat tahjil, memperpanjang bekas, memperpanjang membasuh anggota wudu. Kalau kita basuh muka ditambah usap tengkuk,
Kan kadang orang begitu, diusap tengkuk, diusap leher. Kalau basuh kaki, tidak sekedar sampai mata kaki, tapi sampai betis. Kalau tangan, tak sekedar di siku, tapi sampai mungkin ke perlenganan. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah itu sampai ke ketiak beliau ketika membasuh tangan beliau. Kenapa? Dalam hadis sebelumnya sudah kita baca, umat Nabi di akhirat nanti ketika berkumpul di padang mahsyar punya ciri khusus. Anggota tubuhnya belang, bagian mukanya nampak putih bercahaya, bagian keempat kakinya seperti binatang itu nampak terang bercahaya. Umat Nabi bekas wudunya wajah, kedua tangan dan kedua kaki itu putih terang bercahaya ketika berkumpul di padang mahsyar. Kenapa? Bekas wudu. Maka kata Nabi, siapa yang ingin cahayanya lebih banyak daripada bekas wudu yang biasa, perpanjang membasuh badan ketika membasuh anggota wudu. Jadi dilebihkan dari batas, ketika tangan lebih dari siku, kaki lebih dari mata kaki. Kemudian setelah kita selesai berwudu, dianjurkan untuk membaca syahadat dan berdoa setelah berwudu. Maka anak-anak kita dari kecil kita hafalkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan doa, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna minat tawwabin. Diajarkan anak-anak kita doa karena Nabi SAW mengajarkan kita doa seperti itu. Ada ajaran doa itu. Dan wudu ibadah. Setelah wudu, kondisi kita dalam keadaan suci. Berdoa dalam keadaan suci, berdoa dalam keadaan terbaik. Maka para sahabat menjelaskan, Rasulullah SAW berkata, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu, fayablughu aw yusbighu thumma yaqul. Ketika berwudu disempurnakan wudu. Artinya semua anggota wudu dibasuh dengan sempurna, diusap dengan sempurna. Kemudian selesai berwudu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca syahadat, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Kecuali orang yang berwudu sempurna dan baca tasyahud lalu berdoa tadi, dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Jadi pintu surga ada 8, semuanya dibuka. Dia bisa masuk dari mana dia berkehendak masuk surga. Yadkhulu min ayyiha sya'. Dia masuk dari pintu mana saja dia inginkan, diperkenankan oleh Allah. Ibarat masjid kita ada 3 pintu. Betul baca? 3 pintu ya. 3 ini dibuka semua. Orang yang tadi berwudu di dunia dengan sempurna lalu baca syahadat setelah wudu, silakan masuk dari pintu depan saya ini, kanan saya, kiri saya, silakan yang mana suka. Dan boleh jadi tengok dari sini nampak dalam itu indah betul. Nampak itu lain lagi indahnya. Nampak itu lain lagi indahnya. Lebih suka masuk dari situ dibanding kiri dan kanan misalnya. Kan begitu kita. Kalau masuk satu ruangan kita tengok, mana yang cantik? Di mana posisi duduk yang bagus? Kita tengok-tengok. Kita pilih, bagus di sini masuk. Di akhirat nanti orang yang sempurna wudu lalu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk surga dari pintu 8 pintu surga, boleh masuk dari mana yang dia suka. Dalam riwayat Imam Tirmizi ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambah lagi doa sikit. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang bersuci. Bersuci secara zahir, bersuci secara batin. Bersuci secara batin dengan taubat, bersuci secara zahir dengan berwudu, dengan mandi dan menghilangkan hadas. Kemudian dalam riwayat Imam Nasai dikatakan, tambah redaksi yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi ada 3 redaksi dari gabungan 3 hadis tentang yang dibaca setelah wudu. Maka kita minimal asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Minimal itu kita baca. Baca seluruhnya lebih baik. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika doa itu banyak riwayat yang kita temukan, kita baca semuanya, baik kita kerjakan. Karena boleh jadi dari banyak cerita riwayat tentang satu doa, rupanya Rasul mengamalkan semuanya. Nah, ketika kita amalkan semuanya berarti kita mengamalkan semua doa yang datang dari Rasul. Karena ketika banyak riwayat itu ada kemungkinan setiap riwayat tadi betul adanya seperti itulah yang dikerjakan Rasul. Namun karena periwayatnya keadaannya tidak sama, kedudukan hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kenapa? Karena keadaan para periwayat hadis. Hadis Nabi tak perlu kita keragui, tapi periwayatan hadis Nabi itu yang perlu diteliti. Maka Bapak Ibu, kalau ada para ulama mengamalkan satu hadis tak mengamalkan hadis yang lain, bukan berarti mereka menolak hadis Nabi, tapi menurut mereka hadis yang mereka tolak jalur periwayatannya atau redaksi dari riwayat yang diterima ini ada yang perlu dipertimbangkan. Karena di kita ini kadang-kadang menolak satu hadis karena alasan ilmiah dianggap